Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. KTM, pabrikan asal Austria itu sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Perkembangan yang tak berkembang atau tak menunjukkan kemajuan tak sesuai harapan seperti yang ditunjukkan dari awal musim yang nampak gacor. Di balapan-balapan terakhir ini seperti kehilangan tajinya untuk bersaing dengan Ducati atau di garis depan ataupun dengan Aprilia. Hal ini pun juga diungkapkan oleh Jack Miller. Meskipun Jack dipastikan tak lagi mendapatkan kursi musim depan, namun dia tetap berkontribusi secara profesional untuk KTM dalam pengembangannya. Bisa dibilang, bintang KTM yang juga disebut bintang masa depan, yang kini selalu menjadi sorotan adalah Pedro Acosta. Tampaknya, KTM lebih fokus untuk mendapatkan yang terbaik dari Acosta daripada rider-rider lain. Meskipun statusnya berada di tim satelit. Nah, KTM nampak menganak emaskan Pedro dibandingkan dengan rider lain. Memang dari prestasi, data tak bisa berbohong. Pedro Acosta adalah pembalap terbaik KTM saat ini. Bahkan, lebih baik dari andalan di pabrikan resmi mereka, Brad Binder. Meskipun, saat ini selisih poinnya hanya 2 poin saja. Pedro Acosta berada di peringkat ke-6 dengan 110 poin dan Brad Binder pada peringkat ke-7 dengan 108 poin. Dengan 4 pembalap teratas diisi oleh rombongan Ducati dan 1 pembalap Aprilia yang berada di nomor 5 melalui Maverick Vinales. Sedikit tentang Vinales, dengan Vinales ada di atas Acosta pun adalah kabar baik bagi KTM karena di tahun depan Vinales akan menjadi bagian dari skuadnya. Dan juga 1 strip angka di atasnya adalah Enea Bastianini, yang juga akan menjadi bagian dari KTM. Meskipun nantinya, hal itu juga ditentukan bagaimana keduanya apakah bisa beradaptasi dengan KTM dengan baik di tahun 2025. Jadi walaupun sekarang ada persaingan di antara ketiganya, namun bisa dibilang incaran KTM untuk musim depan ini membuktikan bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dalam balapan tahun 2024 ini. Setidaknya setengah musim yang sudah berjalan. Kembali ke Pedro Acosta. Dikutip dari Motosan, selama liburan musim panasnya, Pedro melakukan perjalanan ke Austria untuk menemukan akar masalah dan berbicara secara pribadi dengan para insinyur Austria. Tampaknya, masalah utama adalah motor memberikan terlalu banyak tekanan pada ban, tapi mereka sudah mulai bekerja. Dani Pedrosa dan Pol Espargaro telah bertekad untuk mengakhiri masalah ini, untuk membawa tim kembali ke posisi teratas. Dan mereka berangkat ke Red Bull Ring di Spielberg untuk menemukan solusinya. Tepat sebelum Grand Prix Silverstone, KTM mengandalkan pembalap pengujinya, yang keduanya memiliki banyak pengalaman. Menurut aturan konsesi baru, terdapat kebebasan penuh untuk melakukan homologasi dan menggunakan aerodinamika yang benar-benar baru selama musim ini, dan mungkin aerodinamika barulah yang akan menjadi subjek pekerjaan yang menjadi fokus kedua penguji. Oleh karena itu, kedua pembalap sedang menyempurnakan motornya untuk GP Austria mendatang, mencoba menunjukkan di home base mereka bahwa mereka adalah motor yang benar-benar kompetitif. Spielberg tempat ideal untuk tes yang dibutuhkan KTM. Selain itu, trek tersebut tidak dipilih secara acak. Jika Pol Espargaro dan Dani Pedrosa bertemu di Spielberg, itu karena karakteristik lintasannya. Banyak area cepat dan area pengereman kuat yang luas. Dan jika tes tersebut belum cukup, rencananya para penguji akan melakukan 2 hari lagi saat MotoGP sudah digelar di Austria. Tentunya, ini hanya masalah waktu untuk melihat KTM bertarung lagi dengan merek lain. Dan tim tidak berhenti mencari solusi, dan Pedro Acosta sangat tertarik untuk membuat proyek ini berhasil, karena dia menginginkan motor pemenang untuk 2 tahun berikutnya. Dari Pedro Acosta sendiri, nampak sudah tak sabar mencoba lagi dan berharap bisa kembali merebut podium setelah beberapa pekan yang rumit bagi Murcian. Senang bisa kembali berkompetisi setelah istirahat beberapa minggu. Senang rasanya bisa memutuskan hubungan dari keseharian, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan banyak berlatih. Kami memiliki paruh kedua musim yang sibuk, jadi kami harus bekerja keras dan terus-menerus. Silverstone adalah sirkuit yang saya suka. Cuacanya rumit, tapi kita lihat saja bagaimana kita mengelolanya tahun ini dengan MotoGP. Tentu akan berbeda dengan Grand Prix lainnya, karena kita merayakan ulang tahun ke-75 MotoGP. Sebuah tonggak sejarah yang sangat saya banggakan dan senang untuk saya alami secara langsung. Ayo,
nyalakan gasnya lagi, kata Acosta. Pedro juga mendapatkan penilaian dari sang legenda MotoGP. Pedro Acosta memiliki banyak kesamaan dengan legenda MotoGP, kata Lorenzo. Pembalap Tech 3 gas-gas telah menguasai kelas utama dengan pesat di musim debutnya. Penampilan yang penuh keberanian dan bakat di awal tahun ini sudah cukup membuatnya mendapat promosi ke tim pabrikan KTM pada tahun 2025. Juara MotoGP 3 kali Lorenzo mengidentifikasi sifat penting Acosta kepada Dazn. Persiapan ribuan jam yang dihabiskan untuk mengendarai sepeda motor sejak dia masih kecil dan dengan sepeda motor besar, pada usianya orang lain memiliki jam pelatihan dan persiapan setengah atau 3 kali lebih sedikit daripadanya. Saya hanya akan memberikan satu nasihat, berhati-hatilah dengan kecelakaan karena cedera serius dapat mengakhiri karir. Dia punya kualitas dari Casey Stoner dan Valentino Rossi, karismanya, dan juga dari Marc Marquez untuk ambisi dan percaya dirinya. Dani Pedrosa, yang sekarang menjadi pembalap penguji KTM menambahkan, setiap kali dia berpindah kategori, dia menyadari bahwa dia merasa lebih nyaman. Dia terbiasa bekerja di sirkuit yang sangat kecil dengan motor besar. Semua orang di pabrik senang dengan kinerjanya. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan KTM. Tahun depan, dengan lebih banyak pengalaman, dia akan mencapai level berikutnya. Sedangkan Brad Binder memiliki optimis yang sangat tinggi. Ketika ditanya oleh Motosprint apakah dia yakin bisa menjadi pembalap yang memimpin KTM menuju kemenangan, pembalap Afrika Selatan itu menjawab, "Ya, tentu saja. Mengapa tidak? Saya pernah berada di posisi kedua yang penting. Tidak ada yang dapat menghentikan kami. Saya pikir kami dalam kondisi yang baik." Sepanjang karirnya di kategori yang lebih rendah, Binder telah menghadapi dan mengalahkan beberapa rival yang kini menjadi lawannya di MotoGP. Saat ini, di MotoGP, ada pembalap yang menjadi lawan saya sepanjang hidup saya. Ketika saya baru memasuki kelas utama ini, masih ada Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Lorenzo, dan yang lainnya yang telah saya lihat balapan selama bertahun-tahun. Namun, saat ini, yang menjadi lawan saya, mereka adalah lawan saya yang sudah saya lawan sejak kecil. Dan itu sangat menyenangkan. Sedangkan dari garasi lain, akan ada tambahan yang menyegarkan, yaitu mantan pembalap KTM Remy Gardner akan membalap lagi di Silverstone untuk Yamaha. Dan ini akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk Remy. Apakah KTM telah salah membuangnya tanpa belum sempat membuktikan bagaimana potensi sesungguhnya di KTM? Setelah menggantikan Alex Rins di MotoGP Jerman, Remy Gardner membuat penampilan keduanya dengan Yamaha berturut-turut sebagai wildcard di Silverstone. Pembalap Australia yang membalap di MotoGP untuk Tech 3 KTM pada tahun 2022 dan yang sekarang beralih ke Superbike bersama Yamaha dipanggil oleh Yamaha di Sachsenring karena komplikasi operasi tangan yang dialami oleh pembalap penguji Cal Crutchlow. Dengan pembalap Inggris itu masih absen, Gardner sekarang mengambil alih rencana penampilannya sebagai wildcard di putaran Inggris, di mana dia meraih kemenangan dalam kampanye Moto2 2021 yang memenangkan gelar. Yamaha menyatakan bahwa Gardner yang finish di posisi ke-19 di Jerman akan mencoba beberapa bagian baru untuk tim uji MotoGP Yamaha Factory Racing akhir pekan ini. Saya benar-benar tak sabar untuk mengendarai F1 lagi, kata Remy Gardner. Saya sampaikan harapan terbaik untuk Cal Crutchlow. Saya sudah bicara dengannya, dan dia senang meminjamkan sepeda motornya kepada saya. Semoga tangannya segera pulih dan kembali ke kebiasaan lamanya dengan mengendarai sangat cepat. Akan ada tim taktis yang berbeda dengan tim yang saya tangani akhir pekan ini dibandingkan dengan GP Jerman. Jadi kami harus memulai dari awal lagi dan membiasakan diri dengan semua orang. Tapi itu tak terlalu buruk. Saya menantikan tantangannya. Seperti halnya pembalap monster Yamaha Rins dan Fabio Quartararo, Gardner juga akan memakai livery khusus untuk ulang tahun 75 M1 yang akan digunakan pada hari Minggu. Ini juga merupakan hari ulang tahun MotoGP ke-75. Jadi akan sangat menyenangkan melihat semua corak khusus pada hari Minggu. Silverstone adalah lintasan yang saya sukai, jadi saya sangat menantikannya. Dan saya pikir akan lebih menyenangkan mengendarai M1 di Silverstone daripada Sachsenring. Semoga saja kami bisa terus meningkatkan performa dari apa yang kami lakukan di Sachsenring dan memberikan lebih banyak data bagus kepada tim yang menurut saya merupakan hal terpenting. Nah, semoga nih dalam edisi khusus ulang tahun MotoGP akan ada banyak kejutan. Karena informasinya, Honda akan mencoba perubahan yang radikal. Yamaha yang sudah mendekat persaingan dengan KTM dan Aprilia, dan juga KTM yang akan gaspol setelah Acosta liburan di Austria. Akankah KTM bisa bersaing di depan di balapan Silverstone nanti? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.